Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Alim. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu fragment pada Android Studio. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu teorinya, kemudian cara menambahkan fragment, dan juga fragment lifecycle. Apa sih fragment itu? Jadi, fragment itu adalah salah satu bagian dari user interface Android Studio. Dia juga mirip sekali dengan Activity ya, dia punya kelas untuk logikanya dan juga XML untuk tampilannya. Apa sih bedanya dengan Activity gitu ya? Jadi fragment itu tidak perlu didaftarkan ke Android Manifest. Kenapa? Karena kelasnya itu extend ya atau inherit dari kelas fragment. Kemudian fragment itu juga bersifat modular. Artinya satu activity itu dapat memuat banyak fragment gitu. Kemudian dia juga bersifat reusable, yang artinya satu fragment itu bisa dipakai oleh banyak activity. Nah, ini adalah contoh penggunaan fragment gitu ya. Jadi fragment itu dapat digunakan di beberapa activity ya, seperti dijelaskan di gambar berikut ini. Nah, lalu bagaimana sih cara menambahkan fragment? Yang pertama kita harus memanggil kelas fragment manager untuk menginisiasi objek fragment tersebut. Nah, kemudian fragment itu ketika sudah diinisiasi, dia dapat menggunakan beberapa fungsi seperti add, remove, dan juga replace. Gitu ya. Nah, lalu juga ada konsep yang namanya backstack di dalam fragment. Jadi, backstack itu ketika kita, gampang ya, ketika kita ngeklik tombol back button gitu ya, kita nggak dilempar ke activity sebelumnya, melainkan ke transaksi fragment sebelumnya. Jadi bisa dilihat di slide ini gitu ya, yang tanpa backstack, ketika kita klik back button, dia akan lompat gitu ya ke activity sebelumnya. Nah, sementara uh, ketika kita menggunakan fragment, dia akan balik ke fragment sebelumnya. Jadi bisa kita analogikan sebagai tumpukan buku gitu ya. Jadi ketika kita mau balik ke fragment sebelumnya, ya, otomatis kan buku paling atas itu kita ambil gitu ya, seperti itu. Life cycle dari fragment itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama itu resume, artinya fragment bisa dilihat ketika activity sedang berjalan. Kemudian itu pause, ketika ada activity lain yang menutupi sebagian dari activity, di mana fragment ditambahkan. Maksudnya itu, dia menutupi sebagian activity. Ya, jadi maksudnya itu dia menutupi sebagian activity yang tidak tertutup sebelumnya oleh activity lain. Jadi masih ada bagian dari activity yang masih bisa dilihat di layar, seperti itu. Contohnya itu seperti kayak yang sering sekali digunakan di aplikasi-aplikasi sekarang gitu ya, model card. Ketika kita mau klik sesuatu, card-nya itu muncul dari bawah. Kemudian ada stop, ya ketika fragment tidak kelihatan di layar. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan demo fragment yang sudah saya buat, demo sederhana. Ya, jadi kita awalnya itu ada di halaman home, ya kita bisa menuju kategori, menuju ke fragment selanjutnya. Nah, di fragment kategori ini kita bisa memilih antara baju atau celana ya di sini use case-nya. Kemudian kita bisa melihat detail dari masing-masing kategori. Nah, semua fragment ini ada di dalam satu activity kategori. Oke, sesuai requirement kita tadi ya, kita akan membuat 3 buah fragment. Yang pertama itu ada home fragment, kemudian ada kategori fragment, dan juga detail kategori fragment. Nah, untuk di home fragment itu, kita ingin menampilkan tombol yang akan menuju ke fragment kategori gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini
ketika view sudah dibuat, ya kita memanggil class button yang akan memanggil ID, yang akan memanggil button berdasarkan ID yang ada di fragment home ini. Nah, kemudian ketika button itu diklik, kita memanggil kelas fragment manager seperti yang sudah dijelaskan, dan kita mulai transaksinya ya, sampai menambahkan backstack juga. Nah, kemudian kita commit. Nah, ini salah satu requirement fragment yang kita harus commit agar fragment itu dapat berjalan. Kemudian, ya bisa kita lihat nih, ini adalah bentuk fragment home-nya. Simple saja gitu ya, hanya ada pesan selamat datang dan juga tombol menuju ke fragment selanjutnya, itu fragment kategori. Di sini juga sama dengan home fragment ya. Kita setelah menampilkan gitu ya, kita memanggil class button. Kemudian kita panggil button yang ada di fragment detail, fragment kategori, sorry, dengan menggunakan ID button tersebut ya. Sama. Nah, di sini adalah logiknya ketika kita ngeklik salah satu tombol gitu ya, misalnya baju, nah dia akan diarahkan ke fragment detail, dia akan diarahkan ke fragment detail kategori yang kemudian akan membawa data baju dan deskripsinya seperti itu. Sama juga dengan celana. Nah, dari situ ini adalah fragment terakhir kita. Bisa kita lihat ya layoutnya. Jadi setelah membawa data dari fragment kategori, kemudian data itu ditampilkan di fragment detail kategori ini. Ya, yang pertama kita membuat variabel untuk data kita dari fragment sebelumnya, ya, kategori name dan kategori deskripsi ya, sesuai dengan requirement kita, yang kemudian nanti ditampilkan di fragment detail kategori ini. Baik, kita langsung jalankan saja ya. Oke, fragment pertama, fragment home. Kemudian kita menuju kategori, kita bisa pilih kategori, gitu misalnya kita memilih baju. Nah, dia akan menampilkan nama kategori dan juga deskripsi kategorinya. Sama seperti dengan celana. Baik, itu saja cukup sederhana penjelasan tentang fragment ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.